salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Anak-anak kelas 12 IPS, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah Bapak sampaikan, yakni di video sebelumnya yang masih berupa pengantar. Nah, pada video kali ini kita akan mulai masuk ke materi-materi dalam sejarah peminatan kelas 12. Nah, materi yang pertama yang akan kita masuki adalah respon dunia internasional terhadap kemerdekaan atau terhadap proklamasi Indonesia. Tentu saja respon dunia internasional ini berbagai macam gitu ya reaksinya. Dari mulai yang menolak sampai yang menerima atau yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hanya saja pada video kali ini kita akan fokuskan dulu kepada reaksi Belanda. Bagaimana sebetulnya reaksi Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia? Apakah Belanda senang, mendukung, atau Belanda ini menolak mentah-mentah gitu ya proklamasi yang dilakukan oleh Indonesia? Nah, sebelum itu Bapak akan mulai dari tahun 1945 dulu dengan menyinggung masalah Perang Dunia II, di mana Perang Dunia II 1945 ini memuncak dan berakhir gitu ya. Berakhirnya Perang Dunia II ini salah satunya juga Jepang yang kalah kepada sekutu. Konsekuensinya adalah Jepang akhirnya menyerahkan kembali tanah Hindia atau tanah Indonesia gitu ya kepada pihak Belanda. Karena Belanda dianggap sebagai pemilik sah yang sebelumnya direbut oleh Jepang sejak 1941-an gitu. Oleh karena itu, ketika Jepang menyerahkan tanah Hindia atau tanah Indonesia kepada Belanda, Belanda sudah bersiap untuk kembali datang ke Indonesia dengan menguasai Indonesia kembali, dengan mendirikan negara Hindia Belanda lagi gitu ya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ternyata kalahnya Jepang bukan hanya Belanda yang suka, tetapi Indonesia juga senang menyambut kekalahan Jepang itu gitu, dalam Perang Dunia II. Itu digunakan oleh Indonesia dengan cara mereka memproklamasikan diri pada 17 Agustus 1945. Nah, proklamasi 17 Agustus 1945 itu secara de facto Indonesia menyatakan dirinya ada. Tetapi secara de jure masih belum, atau secara hukum itu masih belum ya, secara legal standing. Indonesia mulai mau mengumumkan diri sebagai negara yang merdeka. Hanya saja Indonesia mendapat perlawanan dari Belanda. Nah, hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Belanda agar mereka bisa berkuasa di sini kembali? Nah, yang pertama adalah mereka mengutus Afne yang ditugaskan untuk menerima kembali penyerahan tanah Indonesia ini dari Jepang, kemudian juga melucuti tentara Jepang. Afne ini suruhan sekutu juga gitu ya, dalam blok sekutu juga. Selain itu, Van Mock waktu itu atas nama Ratu Belanda, dia ditugaskan untuk memimpin pasukan Belanda dalam organisasi nikah untuk menjaga keamanan atau menstabilkan keamanan di sini. Nah, Van Mock ini ditugaskan untuk mendirikan negara persemakmuran Hindia Belanda, yang negara itu nanti diharapkan menjadi satu negara yang dikuasai oleh Belanda, yang posisinya itu tetap di bawah kendali dari negeri Belanda di Eropa sana. Nah, kemudian Indonesia jelas tidak mau keadaan itu terjadi kembali ya. Artinya Indonesia tidak mau tanah ini dikuasai oleh Belanda lagi. Tetapi di sisi lain Belanda juga berkeyakinan bahwa tanah Indonesia ketika tahun itu gitu ya 1945 Jepang kalah itu, Belanda itu yakin dengan sepenuh hatinya bahwa tanah Indonesia ini atau tanah Hindia ini masihlah milik mereka secara sah, secara hukum gitu ya. Oleh karena itu Belanda tidak mau menerima alasan apapun dari Indonesia untuk mengakui mereka itu sebagai sebuah negara yang merdeka. Itu Belanda sama sekali tidak ada jalan untuk menerima itu gitu loh. Kemudian Gubernur Jenderal waktu itu yakni De Jong, dia menyatakan kira-kira bunyinya itu begini: Belanda sudah berada di tanah Indonesia ini selama 300 tahun lamanya dan akan tetap berada di sini selama 300 tahun lagi. Itu adalah pernyataan yang sangat penting sekali bagi negeri Belanda.
itu juga mencerminkan bahwa orang-orang Belanda atau negeri Belanda ini tidak mau, betul-betul tidak mau melepaskan tanah jajahannya. Walaupun waktu itu Indonesia itu sudah betul-betul sudah merdeka gitu ya. Dalam artian secara de facto kita itu sudah memproklamasikan diri sebagai sebuah negara. Walaupun dari pengakuan dunia internasional itu masih butuh waktu. Di sisi lain gitu ya, selain usaha Belanda yang seperti itu, Indonesia juga punya keyakinan bahwa tanah ini harus diperintah oleh orang-orang Indonesia sendiri. Artinya tanah ini tidak boleh diperintah oleh orang-orang asing atau orang-orang Eropa seperti sebagaimana selama ini dilakukan Belanda gitu ya, atau dikuasai oleh Belanda kemudian berganti ke Jepang. Oleh karena itu, dua keinginan yang tidak bisa dipersatukan ini akhirnya membuat keadaan yang tidak gampang. Artinya terjadi bentrokan antara dua pihak ini. Bentrokan-bentrokan yang terjadi antara lain dari pertempuran Surabaya atau 10 November, kemudian pertempuran 5 hari di Semarang, kemudian pertempuran Ambarawa juga terjadi, kemudian Bandung Lautan Api, kemudian juga kalau di Bali itu perang Puputan Margerane. Itu adalah perang-perang yang tidak bisa dihindarkan karena dua pihak ini sama-sama berkeyakinan bahwa tanah ini adalah milik mereka. Ya tentu saja yang paling benar itu adalah miliknya orang-orang Indonesia sendiri, ya orang ini tanahnya kita. Nah kemudian terjadinya perang-perang itu atau pertempuran-pertempuran fisik itu akhirnya membawa dua pihak ini ke meja diplomasi atau meja perundingan. Diplomasi yang dilakukan dari mulai perjanjian Linggarjati, kemudian perjanjian Renville dan sebagainya itu banyak sekali yang diingkari sendiri oleh Belanda. Memang Belanda sejak semula itu tidak mau mengadakan perundingan dengan Indonesia. Sejak mula Belanda tidak mau melakukan perundingan dengan Indonesia. Kenapa Belanda sangat-sangat tidak mau melakukan perundingan dengan Indonesia? Karena begini, sejak awal Belanda itu tidak mengakui Indonesia sebagai sebuah negara. Bayangkan kalau sampai Belanda berada satu meja dengan perwakilan dari negara bernama Indonesia, bukankah berarti Belanda sekarang sedang bertatap muka dengan perwakilan atau diplomat dari negara bernama Indonesia itu? Sedangkan Belanda sendiri berkeyakinan bahwa negara Indonesia itu tidak ada. Bahkan di koran-koran Belanda misalkan banyak yang menyebut bahwa pemerintahan Indonesia itu oleh Belanda hanya dianggap sebagai kumpulan preman saja yang diketuai oleh Soekarno. Mereka tidak diakui sebagai sebuah pemerintah, sebagai sekelompok pemerintah. Nah itu persoalannya. Akhirnya terjadilah bentrokan-bentrokan itu tadi. Yang bentrokan itu juga masuk ke dalam masalah diplomasi. Nah diplomasi yang sering dilakukan oleh Belanda itu dengan Indonesia maksudnya, ini sering dilanggar oleh Belanda sendiri karena Belanda itu tidak tahan gitu. Akhirnya muncullah agresi militer Belanda yang pertama pada tahun 1947, tepatnya 21 Juli gitu ya, di Sumatera Timur, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu pusat-pusat pergerakannya agresi militer yang pertama. Nah, agresi militer yang dilakukan oleh Belanda itu sebetulnya ilegal. Sedangkan orang Belanda sendiri mengatakan bahwa itu bukan agresi militer, itu adalah aksi polisionil. Aksi polisionil itu dalam artian itu resmi gitu ya. Mereka bertindak sebagai polisi yang akan mengamankan. Jelas itu salah gitu, karena Dewan Keamanan PBB sendiri itu sudah memposisikan Indonesia itu hampir sebagai negara. Karena Indonesia sudah boleh berunding dengan orang-orang Belanda. Sedangkan Belanda sendiri itu tidak mau. Perundingan apapun, perjanjian apapun itu selalu dilanggar oleh Belanda. Nah, akhirnya Dewan Keamanan PBB ini turun tangan. Belanda dipaksa untuk menghentikan serangan-serangannya dan kemudian dipaksa melakukan perundingan kembali. Muncullah kemudian perundingan yang disebut sebagai Komisi Tiga Negara gitu ya. Indonesia diwakili oleh Australia, dibantu oleh Australia, kemudian Belanda dibantu atau diwakili oleh Belgia, sedangkan berlaku sebagai pihak netral waktu itu adalah Amerika. Hasil perjanjian yang dilakukan oleh Komisi Tiga Negara itu juga
langgar ya, perjanjian Renville. Itu juga dilanggar oleh Belanda. Akhirnya Belanda lagi-lagi melakukan agresi militernya yang kedua, dan itu membuat Dewan Keamanan PBB sama sekali tidak suka kepada pihak Belanda yang begitu. Bahkan Amerika itu juga ikut mengancam Belanda, kalau sampai Belanda tidak menghentikan agresi militernya, tidak menghentikan serangan senjatanya kepada rakyat Indonesia, maka Amerika akan mencabut semua bantuannya atau tidak mau melakukan kerjasama lagi dengan Belanda. Oleh karena itu Belanda akhirnya melunak. Nah, pelunakan dari Belanda ini yang kemudian mengantarkan Belanda dan Indonesia ke meja perundingan di negeri Belanda sendiri yang disebut sebagai Konferensi Meja Bundar. Nah, dari Konferensi Meja Bundar inilah 1949 akhir ini, Desember, Indonesia akhirnya mendapatkan kemerdekaan yang seutuhnya. Nah, itu masalah-masalah respon dari Belanda ya terhadap kemerdekaan Indonesia. Tentu saja video singkat ini tidak bisa mewakili pertemuan yang seharusnya 2 kali 45 menit. Oleh karena itu, Bapak sangat berharap anak-anak menambah wawasannya melalui buku paket atau buku-buku penunjang lainnya, supaya pengetahuannya lebih luas dan lebih mendalam. Tak mungkin mengandalkan video yang singkat ini saja gitu ya. Kira-kira begitu pada video kali ini. Bapak rasa cukup sampai di sini dulu. Kita ketemu minggu depan di video berikutnya. Akhir kata dari Bapak ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.